Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik memahami asam lambung psikosomatis dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah memahami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya angkat topik ini yaitu memahami asam lambung psikosomatis ya, dan pembahasannya mengingat ketika kita memang sudah memahami ya, akhirnya kita mengenali karakternya bagaimana ya, rahasianya di mana, akhirnya kita akan mempermudah untuk keluar dari jeratan gangguan ini ya, hingga cepat membaik. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahannya, yaitu tentang memahami asam lambung psikosomatis ya. Teman-teman semua, jadi kita paham bahwa asam lambung itu sebenarnya bukan penyakit ya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya ketika kita mendengarkan kata-kata asam lambung ya itu. Tetapi yang terjadi kadang kita ketika mendengar kata asam lambung, bayangannya itu sudah penyakit yang berat ya, penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya kita menjadi semakin cemas ya. Nah, mulai saat ini jadi asam lambung itu bukan penyakit ya, tetapi justru zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu cairan ya, cairan yang ada di dalam lambung kita yang diproduk secara otomatis ya oleh organ tubuh kita, yaitu lambung kita, yang berfungsi untuk mengurai makanan atau mencerna makanan ya. Nah, itu yang dibutuhkan ya. Maka dari itu kita juga semua orang memiliki asam lambung ya, dan asam lambung itu mutlak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, akan tetapi yang kadang menjadi gangguan ya, menjadi gangguan itu karena asam lambung dalam kondisi yang tidak normal, teman-teman. Tidak normal biasanya berlebihan ya, berlebihan atau mungkin kekurangan ya, kekurangan asam lambung, sehingga pencernaan itu tidak menjadi stabil ya, tidak menjadi lancar. Nah, itu karena ada faktor itu. Nah, secara umum itu
eh, terjadi seperti itu juga ada sebabnya, teman-teman. Nah, ini yang mulai kita pahami ya, supaya kita tidak selalu saja istilahnya berkutit ya di hal itu ya, berhal itu. Nah, ketika kita sudah paham, nah nanti kita akan bisa istilahnya memahami karakternya ya, tahu sebabnya, sehingga kita juga bisa mencari solusinya ya. Nah, itu. Nah, asam lambung itu menjadi tidak normal, akhirnya menjadi gangguan ya. Contohnya sensasinya perut kita menjadi kembung ya, kadang menjadi merasa penuh, merasa begah, merasa sembelit, merasa perih dan lain sebagainya ya. Nah, itu contohnya ketika berlebihan ya. Nah, itu berlebihan itu bisa dipicu ya, atau ada penyebabnya, yaitu dari beberapa faktor ya. Makanya ini yang agak susahnya karena multifaktor, teman-teman ya. Maka penanganannya pun itu juga harus multi ya. Nah, faktor itu secara garis besar ya, yang menyebabkan itu ada dua. Jadi ada faktor yang bersifat fisik ya, maupun yang bersifat psikis atau mental ya, atau kejiwaan kita, pikiran ya, perasaan. Nah, itu pun berperan di situ ya. Nah, biasanya sebab yang disebabkan dari faktor fisik dulu, yaitu asam lambung menjadi tidak normal ketika kita yang pertama adalah pola makannya tidak teratur ya. Mungkin kita makan makanan yang jenisnya sebenarnya pantangan tetapi berlebihan. Nah, akhirnya itu memicu asam lambung menjadi tidak membaik ya, atau menjadi tidak normal. Atau mungkin kita makan sesuatu yang over, yang padahal itu yaitu kadang bisa membuat lambung menjadi iritasi misalkan ya. Nah, itu juga bisa nanti akhirnya menyebabkan asam lambung menjadi tidak normal. Nah, maka untuk itu saya selalu menyarankan ya, solusi yang pertama ya, sebab yang pertama ya memang harus dijaga pola makannya. Itu seperti itu ya, entah itu dari segi waktu-waktu makan harus tepat waktu, dari segi pilihan menu juga harus dipertimbangkan ya, kira-kira menguntungkan buat lambung kita atau sebaliknya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan seperti itu. Nah, untuk itu ya, selain faktor fisik dipicu dari makanan, itu bisa juga dari pola hidup kita, teman-teman ya, atau gaya hidup kita. Nah, itu juga akhirnya kadang sering memicu ya. Contohnya ketika kita hidupnya tidak teratur lah, tidak teratur. Contohnya sering katakanlah begadang misalkan ya. Begadang itu dalam arti belum tentu negatif ya, bisa juga positif ya. Tetapi akhirnya kita menjadi tidak seimbang antara istilahnya istirahat dengan beraktivitas. Nah, ketika istirahatnya kita kurang ya, karena kita sering begadang katakanlah, atau kita bekerja dengan jam terbang yang terlalu tinggi ya. Nah, itu juga mengakibatkan kan imunitas tubuh kita menjadi berkurang ya ketika istirahat kita kurang. Nah, akhirnya juga respon lambung kadang menjadi tidak normal. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Nah, maka dari itu yaitu kita harus menjaga juga istilahnya pola hidup kita menjadi yang teratur, menjadi lebih baik ya. Dan untuk lebih detailnya sebenarnya ada di konten-konten saya yang lalu ya, di video yang lalu, yaitu yang berhubungan dengan pola hidup ya, pola hidup sehat bagi penderita asam lambung, itu seperti itu. Nah, itu bisa ditonton kembali ya ketika teman-teman ingin lebih detail untuk masalah pola hidup, masalah pola makan. Nah, itu ada di video-video yang lalu. Nah, untuk kali ini kita hanya secara garis besar saja, teman-teman ya. Nah, itu penyebab yang kedua ya. Kemudian penyebab jadi kalau secara fisik sebenarnya itu hanya ada dua itu. Jadi ada pola makan dan pola hidup kita yaitu. Nah, tetapi kalau secara psikis, nah ini lebih kompleks lagi ya penyebabnya. Jadi asam lambung itu bisa menjadi tidak normal ya karena dipicu dari pola pikir kita ya. Nah, pola pikir kita ini menyangkut juga banyak hal ya, banyak hal. Contohnya beban-beban pikiran yang harus dirilis ya. Kemudian
beban emosi atau sampah-sampah emosi yang harus dilepaskan. Nah, itu kadang juga terakumulasi ya, menjadi beban yang sangat berat. Nah, akhirnya ketika pikiran itu tegang ya, perasaan kita itu tegang, nah respon lambung ya sebagai otak kedua ya, nah itu akhirnya seperti itu, menjadi tidak normal. Nah, maka dari itu ya, dari segi pola pikir kita memang juga harus baik ya, harus baik, harus seimbang. Nah, itu pokoknya tidak ada ganjalan nih, itu seperti itu, baik di pikiran, di emosi maupun di perasaan. Nah, itu seperti itu. Nah, di perasaan juga ini kompleks sekali teman-teman ya. Ketika kita merasa menderita, ketika kita merasa tertekan ya, ketika kita merasa sedih berkepanjangan, ketika kita merasa mungkin dibully, dikucilkan, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya, ketika itu dipendam ya, ketika itu dipendam, tidak pernah dirilis ya, tidak pernah diekspresikan, nah itu juga jadilah seperti itu ya, akhirnya respon lambung menjadi kurang membaik, nah akhirnya menjadi tidak normal. Nah, maka untuk itu memang kita harus bisa mengontrol diri ya, jadi hal-hal yang kira-kira tidak menguntungkan ya, daripada efeknya kita sendiri secara fisik ya, katakanlah menjadi muncul sensasi ya, menjadi tidak membaik. Nah, maka hal itu sedikit demi sedikit harus kita lepaskan. Nah, itu jadi sebabnya secara psikis kurang lebihnya seperti itu, dan itu masih banyak hal lagi teman-teman ya. Jadi memang ini unik ya, ini unik, kadang kita sampai tidak sadar ternyata hal ini yang menyebabkan asam lambung saya menjadi tidak normal, itu seperti itu. Bahkan kadang kita sudah disarankan ya, mungkin oleh orang lain yang lebih paham ya, atau mungkin oleh dokter saja, kadang kita masih ngeyel ya. Jadi ya itu karakter orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung gejala sensitif psikosomatis seperti itu. Jadi kadang ngeyelan, kadang mudah tersinggung, kadang mudah marah dan seterusnya. Itu karakternya seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami seperti itu, akhirnya kita menjadi mudah mengontrol diri teman-teman. Nah, dengan seperti itu nanti ya akan lebih mudah, asam lambung itu akan menjadi normal. Nah, itu teman-teman. Jadi solusinya ya, solusinya supaya asam lambung itu menjadi normal kembali, memang ya itu banyak hal ya, tetapi secara garis besar itu kita jaga P5-nya teman-teman ya. Jadi P5 itu pola makannya kita jaga, pola hidupnya kita jaga, pola pikirnya kita jaga, pola perilakunya kita jaga ya, kemudian pola spiritualnya juga kita jaga. Semuanya tingkatkan menjadi lebih baik. Nah, dengan seperti itu nanti ya kita akan menjadi baik-baik saja. Itu jadi asam lambung, gejala sensitif psikosomatis itu semuanya bermuara dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri, sehingga ketika kita ingin membaik ya memang harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Sedangkan orang lain itu sifatnya hanya membantu, memberikan jalan ya, memberikan jalan keluar, tetapi yang mengeksekusi ya itu adalah diri kita sendiri, yang bisa merubah perilaku juga diri kita sendiri. Maka dari itu kembalilah ke jati diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Jadi sangat mudah ya, kalau kita sudah paham itu mudah dan pasti akan bisa, itu seperti itu ya. Tetapi ketika kita masih mengedepankan idealisme kita, yang kadang kita masih punya sifat-sifat egois ya, inginnya selalu misalkan perfect dan seterusnya. Nah, itu kadang itu yang justru menghambat seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Maka ketika kita sudah paham, sebenarnya asam lambung, gejala sensitif psikosomatis sembuh mendadak pun itu bisa teman-teman, kalau memang kita bisa merilis dan sampai betul-betul plong ya, akhirnya normal kembali. Jadi itu sifatnya dinamis sekali teman-teman ya. Makanya kadang ada yang kadang sudah merasa sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh, kadang kambuh. Nah, itu karena belum stabil ya. Kalau memang sudah stabil ya,
kita konsisten mempertahankan hal-hal baik, ya pasti itu sudah akan istilahnya menjadi sembuh total, itu seperti itu. Cuma kadang untuk mengontrol itu ya, karena hubungannya dengan pikiran, perasaan maupun faktor yang fisik itu kadang sulit ya. Sulitnya apa? Kadang kita sudah sedang berusaha ya, sudah berusaha untuk sebaik mungkin lah itu. Tiba-tiba ada pemicu dari orang lain yang membuat kita istilahnya mungkin menjadi marah, mungkin menjadi tersinggung. Nah itu kadang seperti itu ya. Maka juga lingkungan ya, termasuk orang-orang di sekitar kita itu juga sebenarnya harus memahami. Kalau orang-orang di sekitar kita itu memahami tentang posisi kita yang sedang mengalami gangguan ini ya, itu akan lebih mudah sekali untuk mendukungnya. Tetapi kadang kan orang-orang di luar kita itu nggak mau tahu ya, nggak mau tahu-taunya kita ya orang sehat, orang baik-baik saja. Nah, akhirnya kadang sering memicu kita itu, entah itu picuan yang sifatnya hanya dari kata-kata, mungkin dari sikap ya, atau mungkin dari perbuatan. Nah, itu banyak sekali yang kadang kita terlalu sensitif, karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini biasanya perasaannya sangat sensitif itu. Tetapi kalau kita sudah paham ya sudahlah, jadi kita berusaha menerima apa adanya. Nah itu sebenarnya seperti itu. Makanya ketika kita mau berbicara secara psikis itu sangat sederhana. Kalau kita bisa mempraktekkan istilahnya sumeleh nrimo ing pandum ya. Jadi bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Kalau itu bisa dipraktekkan ya, tetapi ya memang ikhlas betul ya, pasrah betul, itu sebenarnya juga sangat membaik teman-teman ya. Cuma kan kita kadang antara kata-kata dan perasaan kadang tidak mesti sinkron. Contohnya ketika kita mengatakan sudahlah saya maafkan misalkan. Nah itu kata-katanya sudah terlahir seperti itu, tetapi secara batin ya, secara perasaan kadang belum ya, itu begitu kan. Nah itu yang membuat kita kadang menjadi susah, menjadi lama. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ya, khususnya yang dari faktor psikisnya itu memang antara pikiran, perkataan, tindakan ya, perasaan itu harus sinkron teman-teman. Nah itu sadari saja, kalau memang kita bisa mengikhlaskan semuanya itu, insya Allah akan baik-baik saja. Itu pengalaman yang saya alami itu seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak jauh berbeda lah. Itu seperti itu. Nah baik ya, itu yang seputaran mengenai asam lambung. Nah ketika asam lambung itu berlangsung agak lama ya, akhirnya contohnya perut sering kembung ya, sering banyak gas ya, akhirnya rasanya kembung. Nah itu lama-lama naik ke atas. Nah ketika asam lambung itu naik ke atas ya, contohnya sampai ke kerongkongan, nah itu terjadilah arus balik ya, atau reflux ya. Makanya terjadi GERD istilahnya, gastroesophageal reflux disease. Nah ketika sudah seperti itu, nah sensasinya makin meluas lagi teman-teman ya. Karena apa? Karena asam lambung yang mestinya tempatnya di lambung, nah kemudian keluar ya, naik ke atas sampai ke kerongkongan, ini kan bukan lambung. Nah ketika sudah keluar dari lambung ya, karena asam lambung sifatnya yang panas ya, sifatnya yang tajam, sifatnya yang sangat asam, sehingga organ-organ lain selain lambung itu sebenarnya tidak mampu untuk istilahnya menampung itu. Nah sehingga ketika itu keluar dari lambung ya sudah menjadi bermasalah, menimbulkan beberapa sensasi. Contohnya dada menjadi panas seperti terbakar ya, dada menjadi terasa nyeri, kadang menjadi agak sakit, dada menjadi berat, nafas pendek dan seterusnya. Itu seperti itu. Ya bahkan tidak hanya di seputar dada ya. Jadi setelah mengalami GERD, dari pengalaman yang saya rasakan itu kita menjadi merasakan 1001 rasa sensasi teman-teman ya, yang menjadi mudah keliengan, mata buram, telinga berdenging dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Bahkan kadang ada rasa-rasa yang aneh
yang kita belum tahu namanya ya, tetapi rasanya aneh saja itu seperti itu pun ada ya, itu seperti itu. Nah, itu ketika sudah terjadi GERD. Nah, ketika seperti itu, nah solusinya ya contohnya ya, itu GERD kan asam lambung yang naik ya, itu harus diturunkan lagi. Nah, cara menurunkannya bagaimana? Nah, itu ya pertama jaga jangan supaya tidak naik ya. Nah, kemudian cara menurunkannya yang paling mudah itu contohnya dengan minum air hangat ya, agak sering, nggak perlu banyak-banyak tetapi sering, itu sering. Nah, itu nanti ketika sudah terjadi kenaikan itu biasanya akan turun kembali terbawa oleh air itu. Nah, ketika asam lambung sudah masuk ke lambung lagi ya, sebenarnya dada sudah agak nyaman, itu seperti itu ya. Termasuk seperti posisi tidur itu juga harus diatur ya. Kalau bisa kepala agak lebih tinggi ya, jadi nyender seperti ini, kepala agak tinggi terus badannya ke sini. Nah, ini dengan memakai katakanlah 2 atau 3 bantal itu nggak apa-apa seperti itu ya. Termasuk menjaga pola makannya, jangan istilahnya terlalu banyak, mungkin dengan porsi kecil tetapi sering ya, supaya perut tidak terlalu penuh ya, sehingga tidak memudahkan untuk terjadi GERD. Nah, itu juga hal-hal kecil yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Dan secara detailnya itu juga ada di video-video saya yang lalu tentang cara mengatasi GERD, itu juga ada ya, kalau teman-teman ingin lebih detail bisa ditonton kembali. Nah, itu. Nah, kemudian setelah kita mengalami GERD, kemudian timbul beberapa sensasi ya. Nah, akhirnya perasaan kita itu mulai cemas teman-teman ya. Siapapun orangnya pasti akan cemas ketika dihantam oleh istilahnya 1001 rasa sensasi yang luar biasa, yang dulunya tidak pernah merasakan tiba-tiba merasakan ya. Jadi makanya kita menjadi cemas berlebihan, menjadi was-was, menjadi khawatir, dan klimaknya kita menjadi takut takut mati, yaitu seperti itu, karena rasanya wah luar biasa, itu seperti itu. Nah, itu bagi teman-teman yang merasakan itu saya kira bisa membayangkan lah ya. Tetapi buat orang-orang yang mungkin belum merasakan itu kadang mendengar ceritanya saja nggak percaya, masa seperti itu sih. Nah, seperti itu ya, itu sering saya alami seperti itu ya. Tetapi ya nggak masalah lah, karena memang yang namanya orang belum pernah merasakan ya, jangankan ini membayangkan ya kan susah ya. Nah, tetapi bagi yang kita yang mengalami ini, istilahnya kita mendengarkan sharing seperti ini seperti mendapatkan obat ya, mendapatkan siraman yang menyejukkan, itu seperti itu. Solo ternyata kita tidak sendirian, kita banyak teman ya, tetapi ternyata juga itu hanya proses dan pada akhirnya akan disembuhkan, itu seperti itu. Nah, itu ketika kita mengalami anxiety. Nah, ketika kita sudah mengalami kecemasan berlebih atau anxiety disorder, tetapi juga masih belum juga membaik, nah akhirnya meningkat lagi teman-teman. Pikiran menjadi negatif ya. Pikiran negatif contohnya jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mau pingsan, jangan-jangan kambuh ya, jangan-jangan mendekati kematian. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya, ini kan pikiran negatif, itu akan direspon oleh tubuh kita juga negatif. Nah, itulah yang namanya psikosomatik. Jadi ketika pikiran negatif maka respon tubuh negatif atau sakit lah, seperti itu. Ada rasa-rasa timbul lebih banyak lagi rasanya. Nah, itu maka dari itu sebenarnya ini memang butuh sekali pemahaman teman-teman. Kalau nanti teman-teman sudah paham, insya Allah pasti semuanya akan membaik ya. Bahkan kita kadang suka tertawa sendiri, oh ternyata hanya seperti ini ya, ternyata hanya dari pikiran kita yang salah, ternyata hanya dari ego kita yang maunya menang sendiri dan seterusnya ya. Tetapi setelah paham akhirnya kita bisa memperbaiki diri, bisa merubah perilaku, dan akhirnya semuanya akan membaik ya, bahkan sampai bisa sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.